Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada pertemuan ini kita akan mempelajari energi potensial listrik dan potensial listrik. Ini masih termasuk ke dalam bab listrik statis. Nah, perhatikan gambar ibu di samping. Ini ada sebuah muatan sumber, muatannya negatif ya, muatan sumber, ini Q besar. Kemudian ini ada muatan uji, muatan ujinya muatan positif. Nah, Anda perhatikan di sini. Ketika kita lihat ya, ini kan muatan sumbernya negatif nih. Nah, ada muatan uji di sini positif. Berarti ada gaya kan antara muatan sumber dengan muatan uji kita ini. Ada gaya-gaya apa kalau positif dengan negatif? Berarti itu adalah gaya tarik menarik. Jadi ini gaya tarik menarik. Nah, jadi ini gayanya ke bawah ya. Jadi muatan Q uji kita tertarik oleh muatan sumber. Di sini ada gayanya. Ini F1 saya simbolkan. Nah, kemudian tentu sesuai dengan hukum Coulomb ada jarak, bekerja jarak antara dua muatan. Jadi ada gaya, kan ini gaya yang bekerja antara dua buah muatan, dipengaruhi oleh besar masing-masing muatan sama jarak. Berarti ada jarak di sini, R1, jarak antara muatan sumber dengan uji kita. Nah, dengan R1. Nah, untuk masuk ke konsep nanti energi potensial, kita akan mempelajari mengenai usaha terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada muatan uji kita, muatan uji ini akan kita pindahkan ke atas begitu. Di awalnya dia di sini, kita pindahkan ke atas. Muatannya sama, cuman kita memindahkan. Berarti ketika kita pindahkan ke sini, itu ada perubahan jarak. Yang awal jaraknya ini R1, ya, yaitu jarak dari sini ke sini, akan kita pindahkan ke atas. Berarti jaraknya itu R2 lagi, yaitu dari ini ya ke muatan sumber. Jadi ini R1 kita, kalau kita pindahkan ke atas, di sini R2. Itu jarak dari muatan sumber ke tempat yang telah dipindahkan, R2. Tentu ada selisih ya antara R2 dan R1. Ada perubahan jarak. Awalnya di sini pindah ke sini, berarti ada perubahan jarak, yaitu delta R. Delta R ini nilainya apa? R2 dikurang dengan R1 gitu. Ya, delta perubahan akhir dikurang awal R2 dikurang R1. Nah, sekarang kita perhatikan kita akan sebelumnya menjelaskan dari setelah dia pindah tentu akan ada juga gaya ya kan. Walaupun dia pindah tentu muatan ini juga akan tertarik oleh muatan sumber sama. Jadi ini tertarik juga dia karena perbedaan jenis, dia tolak tarik menarik ya, gaya tarik menarik karena dia beda jenis. Berarti Q sumber ini, Q uji kita ini tertarik juga. Jadi ini F2 simbolnya di sini. Ya. Nah, gaya setelah gaya tarik menarik ya, setelah muatan uji kita pindahkan. Nah, kita perhatikan di sini sesuai dengan hukum Coulomb. Harus kita cari masing-masing gayanya F1 yaitu K. Jadi gaya 1 ini apa? Konstanta Coulomb ya, kali Q besar kali Q kecil kali R1 kuadrat. Nah, ini kan rumus dari Coulomb. Kalau gaya yang kedua juga gitu. Konstanta Coulomb, Q-nya sama ya. Q besarnya sama, Q kecil juga sama, R-nya beda. Jadi, kalau gaya yang kedua kan ini. Berarti jaraknya jarak 2. Kalau gaya 1 jaraknya jarak 1. Nah, ini dia, ini gaya masing-masing. Nah, setelah itu jika delta R dianggap kecil, nah delta R tadi kan perubahan jarak ya. Perubahan jarak setelah kita pindahkan tadi. Nah, jika kita anggap kecil, jadi perubahan dia bergerak tadi itu kalau kita lihat dari sini itu kan kita zoom kan besar gitu ya. Nah, padahal dia itu kan kecil gitu. Jadi muatannya itu berpindah hanya sedikit saja. Jaraknya itu jarak pindahnya kecil, jadi delta R-nya dianggap kecil. Nah, sehingga gaya yang bekerja itu kita bisa cari sebagai gaya rata-rata gitu. Jadi jika delta R dianggap kecil, gaya yang bekerja pada delta R sebagai rata-rata kedua gaya. Karena ininya kecil berarti kan artinya R1 kan hampir sama dengan R2. Nah, kalau ini kecil berarti kan hampir tidak ada perubahan gitu. Tidak ada perubahan jaraknya. Berarti R1 dengan R2 itu bisa dikatakan sama dia. Tentu kita bisa mencari gaya rata-ratanya saja gitu. Jadi gaya rata-ratanya itu K, Q besar, Q kecil. Nah, karena R1 tadi itu kita anggap hampir sama dengan R2 ya. Yang ini R1 kuadrat, berarti kan R1 kuadrat itu artinya apa? Nah, R1 kali R1 gitu ya. R1-nya 2 kali. Nah, karena tadi hampir kita anggap sama, ya kita anggap sama R-nya itu R1-nya R2 berarti R1 kali R2 di sini gitu. Ini kan sama juga R kuadrat, cuman bedanya ini R1 dengan R2. Inilah gaya rata-ratanya. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya F untuk memindahkan muatan. Nah, setelah kita menemukan gaya, ingat kalau konsep usaha, usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan, gitu ya. Jadi ini usaha, gaya kali perpindahan. F delta R cos theta. Ingat ya persamaan gaya pada bidang, maksud ibu gaya pada pembelajaran kelas 10 dulu. Nah, jadi usaha itu gaya kali dengan perpindahan, ya, cos theta. Theta sudut antara apa? Sudut antara perpindahan dengan gayanya, gitu ya. Sekarang kita lihat
gaya F itu kan ke bawah nih arahnya, pindahnya kan ke atas. Nah berarti di antara gaya ini gaya F kita ke bawah nih, pindahnya ini nih ke atas, dia kan dia pindahnya ke sini tadi, dari bawah ke atas, berarti dia bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berapa sudutnya? Sudut antara perpindahan dengan gaya berarti adalah 180. Nah ini sudutnya 180 ya, kan dia ada ini bawah nih, atas berarti ini ya. Nah, 180 perbedaan sudutnya tetanya. Nah belum kita lihat lagi lanjut. Nah ini, jadi kan persamaannya F kali delta R cos theta, ini usaha tadi ya. Nah F tadi, ingat F rata-rata kita masukkan K, Q per R1, ini R2. Delta R nya tadi apa? R2 dikurang R1 ya nak, perubahan jarak R2 dikurang R1. Nah cos theta, tetanya 180. Ini kita selesaikan, cos 180 adalah min 1 ya. Berarti ini kita selesaikan, tetap ya. Ini dikalikan dulu, R2 dikali min 1, min R2, min R1 dikali min 1, positif R1. Habis itu kita pindah letak biar bagus, R1 kurang R2 ya, bagus dia. Nah kemudian kita kalikan ke dalam, jadi Q per R1 R2 kali dengan R1 ini dikurang, ini juga kalikan lagi ke dalam, ini dapatnya. Setelah dikalikan ke dalam, ini kan sama nih R1 R1, bisa kita bagi, berarti tinggal Q per R2, ini R2 nya sama, kita bagi juga, tinggal Q per R1. Nah dapat di sini, ini tadi usaha ya nak. Nah, usaha itu merupakan apa? Ingat, usaha merupakan perubahan energi potensial. Jadi W itu delta EP. Ya, usaha itu perubahan energi potensial, yaitu energi potensial 2 dikurang energi potensial 1. Nah, inilah yang dikatakan energi potensial itu. Jadi, K per R2 dikurang K per R1. Nah, jadi ini energi potensial 2, ini energi potensial 1. Ini EP2, EP1 ya. Nah, sehingga EP2 kurang EP1 apa? Delta EP. Jadi, usaha itu perubahan energi. Masih ingat ya? Usaha adalah perubahan energi. Nah kemudian berarti EP apa nak? Kalau untuk EP2 kan pakai simbol 2, EP1 pakai simbol 1 R1 nya. Nah kalau EP saja berarti dia K per R. Nah inilah rumus energi potensial yang telah kita temukan. Dengan K konstanta Coulomb, Q muatan sumber, Q besar ya nak, Q kecil muatan uji, R itu jarak antara muatan sumber dengan muatan uji kita, atau jarak titik lainnya ya. Ini dia. Jadi muatan sumber, muatan uji, jarak satu muatan ke muatan lainnya. Udah Bu bikin di sini definisinya. Nah, jika terdapat beberapa muatan listrik, maka energi potensial listrik pada suatu titik merupakan jumlah aljabar energi potensial terhadap tiap-tiap muatan begitu. Nah, maksudnya begini kok. Tadi kan itu cuma ada satu muatan sumber, satu muatan uji begitu ya nak. Nah, berarti kan dia cuma Q besar kali Q kecil selesai gitu. Nah, kalau ada beberapa muatan, utamanya ini ada muatan uji. Nah, muatan uji ini dipengaruhi oleh banyak muatan sumber gitu ya. Nah, kemarin seperti itu ya, nanti muatan uji ini akan merasakan adanya energi potensial dari beberapa muatan sumber, berarti banyak. Berarti kita harus menentukannya EP total tuh EP1 tambah EP2 tambah EP3 tambah seterusnya. Berapa nanti muatan sumber lainnya begitu. Nah, jadi untuk EP ini rumusnya tadi terakhir kita dapat ya, Q per R. Nah, jadi kita bedakan di sini. Nah, kalau muatan sumbernya itu muatan sumber 1 kita kasih kode berarti Q1. Ini muatan sumber 2 berarti Q2 begitu. Ya. Jadi EP K Q1 Q per R1 K Q2 kali Q per R2. Nah, jadi nggak sama lagi Q-nya gitu ya, tergantung berapa banyak muatan sumber yang ada di dekat muatan uji ini. Kalau ada nanti 5 berarti Q1 ya, Q besar 1, Q besar 2, Q besar 3, 4, 5. Nah, di sini bedanya apa? Kalau kemarin kita belajar di gaya dan kuat medan, tanda negatif tidak kita masukkan, masih ingat ya nak? Kemarin ibu bilang apa? Muatan bernilai negatif berarti nggak, abaikan aja tanda negatifnya ya, diabaikan. Jadi kita nggak perhitungkan. Itu kalau kita bicara di gaya dan kuat medan. Kalau kita bicara di energi potensial, tanda negatif ini wajib kita masukkan. Jadi di sini kakinya kan sama, berarti ibu keluarkan boleh ya, kalau sama dia keluarkan. Tinggal Q besar 1 per R1, ini Q besar 2 per R2. Nah ini nggak boleh kita hilangin. Kalau muatannya itu bernilai min, umpamanya kita masukkan. Berarti ini jadinya positif kali negatif ya negatif. Nah berarti EP kita kaki kali Q1 per R1 kurang Q2 per R2. Jadi ingat ya, tanda minnya kita masukkan. Untuk lebih jelasnya, Anda perhatikan contoh soal. Sebuah bola logam berjari-jari 2 cm dan besar muatannya 1 mikrokulom. Usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar 10 pangkat 4 mikrokulom dari jarak 10 cm dari pusat ke permukaan bola adalah. Kita perhatikan ada sebuah bola, jari-jarinya berapa nak? 2 cm. Jadi 2 cm. Muatannya 1 mikrokulom. Berarti itu muatan apa?
muatan dari bola kita. Berarti Q besar muatan bola, Q sumbernya muatan bola. 1 kali 10 pangkat 6 ya nak, mikro. Jadi kemudian usaha yang diperlukan untuk membawa sebuah muatan sebesar 10 pangkat 4 mikrokulom. Nah ini kita anggap muatan uji. Berarti untuk membawa muatan, karena kan ini muatan uji kita, Q kecil kita 10 pangkat 4. Di sini ada mikrokulom. Mikro ini kan 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 4 ditambah dikali 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat 10. Nah, tadi kita dikte soal kita 2 buah. Ini gambarnya. Jadi ini muatannya tersebar di sini, muatan bola yang bernilai 10 pangkat 6. Ini ada muatan Q kecil kita. Nilainya 10 pangkat 10 kulom. Nah, kemudian ditanyanya apa? Berapa usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q ini? Ya, muatan Q kecil ini dari jarak 10 cm dari pusat. Nih, berarti ini jaraknya 10 cm ini dia dari pusat ya ke permukaan bola. Ini permukaan bola. Jadi baca soalnya baik-baik. Ulangi, usaha yang diperlukan untuk membawa sebuah muatan sebesar 10 pangkat 4 mikrokulom. Ini dia kita kecil dari jarak 10 cm dari pusat. Berarti ini dari pusat 10 cm ke sininya. Berarti ini yang 10 cm ya. Kemudian kita pindahkan kemana? Ke permukaan bola. Ini permukaan bola dari pusat ke sini. Nah ini dia, ini permukaan bola namanya. Dari pusat ambilnya, dari pusat ke sini. Berarti ini permukaan bola. Berapa usahanya? Nah ditanya W usaha begitu ya. Nah sekarang kita lihat mana yang jarak akhir, mana yang jarak awal. Itu konsep kita dulu. Tadi dia awalnya di mana? Di sini awalnya. Awalnya di sini. Betul nggak? Awalnya di sini. Berarti ini adalah R1-nya. Kan dia tadi dari jarak 10 cm dari pusat. Berarti ini jarak 10 cm ini dari pusat. Di sini ya posisi pertama. Ini ada kasih kode 1. Berarti itu R1. Nilainya 10 cm. Bawa ke meter 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, pindahkan dia ke permukaan. Di sini permukaan. Berarti ini posisi 2, R2. Ini dia. Nilainya berapa tadi? Nah, R2 berapa nilainya, Bu? Nah, ingat, jari-jarinya 2 cm jari-jarinya. Ini dari pusat ke sini 2 cm. Berarti kalau dia di permukaan berarti pas dong sama dengan jari-jari. Berarti R2-nya ya 2 cm. Sama dengan jari-jari dia. Karena setiap titik ini kita harus patokannya kemana? Ke pusat. Nah, jadi kalau yang tadi kan jelas tuh 10 cm dari pusat. Jelas ini dia nih, 10 cm. Nah, ini dia permukaan. Tinggal permukaan ini kalau dari pusat berapa? Sama dengan jari-jari, 2 cm. Berarti itulah jarak 2. Nah, baru cari usaha. Delta EP. EP2 dikurang EP1. Nah, EP2 tadi K Q R2 dikurang K Q R1. Nah, ini rumus ini kita pakai. Ya, ini kita pakai. Nah, kita masukkan apa yang sama? K Q-nya sama. Enggak, sama ini semua. Keluarin. Tinggal 1 per R2 dikurang 1 per R1. Nih, 1 per R2 dikurang 1 per R1. Ya, karena kaki kita keluarin. Masukkan K-nya ini, Q besarnya ini, ya, Q kecilnya ini. 1, R2-nya masukkan. Nih, 2 kali 10 pangkat min 2. R1 masukkan 10 kali 10 min 2. Ini kita samakan penyebut. Berapa yang bagusnya? Tentu 10 kali 10 min 2 penyebutnya ya. Kita samakan penyebut di bawah. 10 kali 10 min 2 kita bagi dengan ini. Berarti ini dengan ini bagi tinggal 1. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Dikurang. Ini dibagi ya. 1 kali 1 ya 1. Samakan penyebut seperti biasa. Berarti ini 5 kurang 1, 4. Ini di bawah tetap. Ya, ini kan pecahan nih. Nah, ingat nih sistem pecahan. Kemudian ini 9. Ini pangkat 9 dikurang 6. Berarti pangkatnya tinggal 3 dikurang 10. Kami 7 berarti. Nah, inilah dia. Kita apakan 9 dikali 4 36 kali 10 pangkat min 7. Di bawah ada 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, 36 dibagi 10 3,6. Ini tinggal 10 pangkat min 5. Inilah jawabannya, usahanya. Nah, soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Energi potensial listrik di titik 840 milikulom sebesar. Nah, jadi ini ada sebuah titik ya, 840 milikulom. Berarti ini kita anggap sebagai muatan uji kita, Q kecil. Kemudian titik ini akan merasakan adanya energi potensial dari 3 buah muatan yang di dekatnya, yaitu ini. Muatan Q1, Q2, Q3. Jadi Q1 kita, Q besar 1 ya, min 300 milikulom. Anggap ini muatan sumber pertama. Yang kedua 800 milikulom, yang ketiga 400 milikulom. Masukkan tandanya. Berarti ini min, positif, negatif. Nih, tandanya masukkan. Q kecilnya 840 milikulom. Ini kita bawa ke kulom berarti dibagi 1000. Inilah dia. Kita bagi 1000. Nah, kemudian jarak pertama tentu ini dia 70 cm. Jarak kedua ini ya
140 cm, jarak ketiga juga 140 cm. Jadi ditanya berapa energi potensial, berarti kita jumlah kan EP1 tambah EP2 tambah EP3. Nah ini nih gue bilang tadi ya, jadi K, ingat Q1 nilainya min, berarti min Q1 kali Q kecil per S1. Q2 nilainya positif, ketiga nilainya juga negatif. Masukkan, kita keluarin K dengan Q nya ya, keluarin K Q nya. Jadi ini masih ingat ya rumus yang tadi, rumus yang di sini tadi. Nanti nih ya, ini kita pakai nih ya. Jadi K Q1 kali Q per S1. Nah, itu deh, ini kita pakai rumusnya. Kemudian tandanya tergantung dari jenis muatan. Nah, kita keluarkan K dengan Q-nya ya. Keluarkan K dengan Q-nya, tinggal min Q1 per R1, ini tinggal Q2 per R2, ini tinggal min Q3 per R3. Berarti ini min, masukkan ya. Tambah, ini positif kali negatif, negatif lagi. Jadi negatif, positif, negatif. Nah, masukkan nilainya. K-nya sekian. Q kecilnya masukkan. Ini 0,84 Q kecilnya. Ya, jadi kita bedakan. Q kecil itu kita anggap muatan uji atau muatan yang akan ditanya. Berapa muatan di titik itu? Berarti kita anggap itu sebagai Q kecil. Sedangkan yang lainnya itu adalah Q besarnya, untuk membedakan begitu ya nak. Nah, ini Q kecil, masukkan nilainya. Q1 besar kita tadi 0,3 ya, Q2 0,8, Q3 kita 0,4. Nah, jadi kita masukkan ke sini lagi ya. Ini udah tetap. Nah, ini kita apakan? Samakan penyebut. Ya, R1 nya kan 0,7, R2 1,4, R3 1,4 juga nih. Ini kita samakan penyebutnya lagi. Sama-sama 1,4. 1,4 dibagi 0,7 berapa? Dapat 2 ya. 2 kali 0,3 0,6. Ini sama, ini juga sama. Habis itu ini tetap dulu. Ini kita sederhanakan, min 0,6 tambah 0,8 kurang 0,4. Dapatnya min 0,2. Ya, ini analisa sendiri nih. Masukkan minnya, dapatnya min 0,2 per 1,4 di bawah. Nah, kemudian ini hasilnya adalah min 0,143. Minnya nggak boleh hilang. Kan min 0,6 tambah 0,8 dapatnya 0,2 dikurang 0,4 ya, berarti min ya. Minnya nggak boleh hilang, tetap di sini. Ini dibagi, dapatnya min 0,143. Baru dikalikan semua. Nah, sehingga dapatnya min 1,08 kali 10 pangkat 9 Joule. Nah, ini lagi potensialnya. Apa tanda min ini ya? Jadi tidak boleh dihilangkan. Jadi tanda negatifnya kita masukkan ke persamaannya. Nah, jadi ini lebih sederhana dibandingkan gaya ya. Dibandingkan gaya Coulomb dan Van Meeden. Karena kalau gaya Coulomb Van Meeden itu merupakan besaran yang vektor gitu. Dia punya arah. Jadi kalau punya arah tentu kita harus mencari dulu arahnya kemananya ya, untuk menentukan jumlah totalnya. Kalau di energi potensial yang ini kita pelajari tidak perlu, karena dia merupakan besaran skalar gitu. Jadi dia tidak ada arahnya di sana. Tidak punya arah, berarti dia hanya masukkan saja nilainya. Jadi kita hanya mencari jumlah aljabarnya dengan catatan tanda min kita masukkan. Lanjut kita ke potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan uji. Jadi potensial itu V simbolnya. Sebagai apa definisinya? Energi potensial listrik per satuan muatan uji. Nah, uji tadi apa? Q kecil. Di EP per Q. Itulah namanya potensial. EP itu apa tadi? K, Q besar, Q kecil per R. Ini nilai EP tadi. Ya. Nah, kemudian kita bagi dengan Q. Q dibagi Q 1. Tinggal K Q besar per R. Nah, inilah persamaan potensial listrik. Jadi K muatan sumber, ini jarak muatan ke muatan lain. Ya. Ini rumus potensial listrik yang di akhir ini. Oke, baiklah kita lanjutkan. Potensial listrik itu terbagi 3. Yang pertama kita akan belajar mengenai potensial listrik oleh muatan titik. Nah, jika terdapat beberapa muatan listrik, maka potensial listrik pada suatu titik itu merupakan jumlah aljabar potensialnya terhadap tiap-tiap muatan. Sama dengan energi potensial tadi, kalau seandainya ada banyak muatan ya, muatan sumber di dekat muatan uji, maka EP totalnya tinggal kita tambahkan saja. Nah, begitu juga dengan potensial listrik ini. Jadi kalau ada banyak, umpamanya ini adalah sebuah muatan uji, kemudian ada beberapa muatan sumber di dekat dia, maka nanti potensial totalnya tinggal kita tambahkan saja. Nah, ini. Jadi potensialnya, ingat rumus potensial tadi apa? Nih, rumus potensial listrik itu V K Q besar per R ya, satuannya volt. Ya. Nah, di sini kita lihat Vp-nya karena ada 2 buah muatan sumber berarti V1 tambah V2. Ingat V tadi rumusnya K Q per R. Nah, karena di sini V1 berarti itu ada muatan 1, ini Q1 R1. Kemudian K Q2 per R2. Ya. Q
Q1-nya bernilai negatif, berarti min Q1, Q2-nya bernilai positif. Nah, K-nya kita keluarkan karena sama, tinggal min Q1 per R1 tambah Q2 per R2. Sehingga inilah persamaan potensial listrik di titik P. Oke, kita lanjutkan contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Tentukan potensial di titik P. Potensial listrik di titik P ini. Titik sini berarti. Ya, ada berapa buah muatan yang mempengaruhi? Ada 3. 1, 2, 3. Ketik Q1-nya kita pakai yang ini 14 kali 10 pangkat min 8 coulomb. Q2 kita pakai min 24 kali 10 min 8 ya. Q3 kita pakai 12 kali 10 pangkat min 8. R1-nya tuh yang ini. Ya, jarak ini 8 cm. Ini adalah R2 16, ini adalah R3 8 juga. Ini kita buat diketahuinya seperti ini. Ubah satuan dulu ya ke meter. Jangan lupa ubah satuan ke meter. Ini cm. Ditanya APP, tinggal kita tambah. Ada 3 buah, P1 tambah P2 tambah P3. Masukkan nilai P-nya. P1 K Q1 per R1, P2 K min Q2 per R2, yang 3 K Q3 per R3. Yang negatif adalah yang ini, ya. Di Q2, berarti masukkan min Q2. Hanya kita keluarin, tinggal Q1 per R1 tambah min Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Jadi seperti ini. Ini dikalikan positif kali negatif negatif. Habis itu masukkan angkanya, ini K, ya. Masukkan Q1-nya, masukkan nilai Q2, masukkan nilai Q3, masukkan R1, R2, R3. Ingat, ini dikalikan ya. Jadi tanda negatif di Q2 di bawah. Negatifnya, ini negatifnya di bawah tandanya. Habis itu samakan penyebut, berarti penyebutnya 16 kali 10 pangkat min 2. 16 kali 10 pangkat min 2 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2, 2 kali 24, itu 24 kali 14 ya nak. Kali 14 dapatnya 28. Ini 16 bagi 16, 1 kali 24, 24. Ini samakan penyebut juga, 16 bagi 8, 2 kali 12, 24. Ini yang nggak perlu, ini nggak perlu abaikan aja. Angka ini aja biar mudahnya ya. Ulangi, 16 bagi 8, 2 kali 14, 28. 16 bagi 16, 1 kali 24, 24. 16 bagi 8, 2 kali 12, 24. Habis itu, ini min 24, ini positif 24. Tentu dia 0. Ya, satu positif, satu negatif. Angkanya kan sama semua, berarti 0. Tinggal ini aja lagi nih. Nah, ini kita bagi, dapatnya 1,75 kali 10 pangkat, ini pangkatnya, min 8 ditambah 2 berarti min 6. Ya, kan kalau pangkatnya dia dibagi itu dikurang ya. Habis itu ini kita kali sehingga dapatlah nilainya 15,75 kali 10 pangkat 3 volt. Ingat satuannya volt. Kalau energi potensial satuannya apa? Joule gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Poin B, potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan. Nah, kemarin kita belajar apa? Buat medan pada bola konduktor. Sekarang potensial pada bola konduktor. Ini bola konduktor muatan tersebar di permukaan. Ya, bola konduktor punya muatan sebesar Q besar. Ini jari-jarinya R besar. Nih, Q itu muatan pada permukaan bola. R itu jari-jari bola konduktor. R kecil jarak suatu titik ke pusat bola. Ini ya, jarak titik ini ke pusat itu adalah R kecil. P adalah potensial listrik. Nah, untuk yang jarak titik ini, jarak titik ke pusat bola konduktor, kalau kecil dia dengan jari-jari bola, berarti kan jarak titik ke pusat. Kalau dia lebih kecil dari jari-jari bola, berarti dia di dalam bola. Kalau dia sama dengan jari-jari bola, sama dengan ini jaraknya, berarti dia tepat di permukaan bola. Kalau dia lebih besar, jadi ini contohnya ini lebih besar nih, ya kan di luar dia nih. Jarak titik ke permukaan bola lebih besar dari R ini, itu dia di luar bola. Nah, ada 3. Untuk yang di dalam dengan di permukaan rumusnya sama. Nah, ingat sama. Kalau kemarin beda ya. Kemarin kan di dalam 0 lah. Sekarang enggak. Potensial kalau dia di dalam dengan di permukaan rumusnya sama. K Q per R besar. Ya, R besar adalah jari-jari. Kalau di luar baru pakai R kecil. R kecil ini. Itu bedanya. Ada contoh soalnya. Sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari 4 cm diberi muatan 0,2 mikrocoulomb. Titik A, B, dan C berturut-turut jaraknya 2 cm, 4 cm, dan 6 cm dari pusat. Potensial di A, B, C adalah, diketahui dulu muatan bola Q besar ya, 0,2 kali 10 kali 5. Jari-jari 4 cm. Ini jari-jari. Ditanya VA, VB, VC. Kita jawab. Jangan lupa ubah satuan dulu ya nak. Pertama titik A. Ingat jari-jari 4. Ini titik A berapa katanya? Titik A, B, dan C jaraknya 2, 4, 6. Titik A 2 berarti di sini. Ya, jari-jari aja 4, jari-jari 4. Nah, titik A cuma 2 dari pusat. Ingat dari pusat dulunya di sini. 2 dari pusat, jari-jari 4 berarti dia letak di dalam bola. Berarti A di dalam di sini. Titik B tepat di permukaan. Kenapa?
titik B jaraknya 4, sama dengan jari-jari, berarti permukaan. Titik C 6, berarti dia di luar dari bola. Nah, jadi A, B, C ini gambarnya. Nah, untuk A dan B, karena dia itu yang A di dalam, yang B di mana? Permukaan tadi ya. Nah, yang A kan di sini nih, ingat 2 cm, yang B tadi 4 sama dengan jari. Nah, begitu. Jadi A dan B ini rumusnya sama. Nih, karena ada dalam dan di permukaan rumusnya sama, kaki besar per R besar. Sama rumusnya, berarti hasilnya sama nanti. Masukkan nilai K-nya, masukkan nilai Q-nya, masukkan nilai R jari-jarinya. Yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Nih, 4 kali 10 pangkat min 2. Sama dia. Jadi untuk yang di dalam dengan di permukaan nilainya sama. Ini adalah cari ya matematiknya. Untuk di luar beda. Untuk di luar kita pakai yang mana? 6 cm dari pusat. Nih, jadi jam 4 dia 6, berarti lewat dia 2 cm kan? Nah, 6 cm. Berarti kita pakai yang mana? Yang 6. Ingat, yang R itu yang kita masukkan adalah jarak titik ke pusat. Jarak titik ke pusat. Jadi jarak sini ke pusat. Berarti 6. Bukan 2 ya, Nak. Bukan yang sini nih, tapi jarak semua ke pusat. Berarti yang C itu 6 cm. Masukkan nilai 6. R kecil dia tuh ya. 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi dapatnya 30.000. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau di dalam dengan di permukaan bola, kita bisa menggunakan R-nya yang jari-jari. Sedangkan untuk yang di luar bola, kita pakai yang dari titik ke pusat. Dari titik sini ke pusat sini. Yaitu 6 cm. Ini yang cari matematikanya. Matematisnya. Kita lihat potensial listrik pada 2 keping sejajar. Nah, jadi tadi yang pertama pada muatan titik, kedua pada bola ya. Ini, bola konduktor tadi. Kemudian yang terakhir pada 2 keping sejajar. Ada 2 keping sejajar. Nah, satu positif, satu negatif umpamanya begitu ya. Seperti dia ada kuat medan. Nah, kalau kita ingin kan kalau umpamanya ini ada muatan positif, muatan negatif, ini keluar dari positif masuk ke negatif. Ada E di sini. Ada D jarak antara 2 keping. Jarak ini ke sini itu D. Positif I, negatif I. Kalau kita mau cari potensialnya itu tinggal kalikan E dikali D. E adalah kuat medan, D adalah jarak antara 2 keping. Jadi E ya, kuat medannya kali dengan D jarak antara ini. E itu apa kemarin rumusnya? E merupakan Q per A epsilon 0. Masih ingat ya, Q per A epsilon 0. Q muatan, A luas dari keping, epsilon 0 permitivitas udara. Nah, bisa juga karena Q per A sama dengan TO, bisa juga jadinya TO kali D per epsilon 0. TO adalah rapat muatan. Jadi ini 3 rumus potensial, tergantung apa yang diketahui. Potensial listrik pada 2 keping sejajar. Kita lihat contoh. Gambar di samping menunjukkan konduktor 2 keping sejajar yang dimuati oleh baterai 240 volt. Kedua keping berada dalam vakum. Ini vakum ya. Beda potensial antara titik C yang berjarak 2 cm dan titik B adalah. Kita punya gambar, ada gambar konduktor 2 keping sejajar, kemudian dia dimuati oleh baterai yang besarnya 240 volt. Nah, jarak antara keping A dengan keping B adalah 4 cm. Berarti kita diketahui di sini V ya, 240 volt. D jarak antara A dan B ya, yaitu 4 cm. 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian pertanyaannya beda potensial antara titik C yang berjarak 2 cm dan titik B. Berarti VBC ditanya, antara titik B dengan C. Potensial antara titik B dengan C, jaraknya 2 cm dari B. Berarti itu adalah jarak C tadi. Ya, jarak titik C 2 cm dari B. Berarti kira-kira di mana dia? Di sini posisinya kira-kira. Ya. Oh, ini 4 berarti di tengah dia. Nah, 2 cm dari B. 2 cm dari B di sini. Ini titik C kita. 2 cm dari B. Baca ya. Titik C yang berjarak 2 cm dari B. Berarti di sini. Berarti itu DC. Ya, DCB. Jarak antara C dengan B. Simbolkan DC aja di sini. Dimana nilainya adalah 2 cm. Ya, setelah itu kita di sini perhatikan bahwa kita punya persamaan ini ya. Nah, V sama dengan E dikali D. Ya. Nah, dari yang pertama ini kita punya nilai V, kita punya nilai D. Kalau kita mau cari VBC, ya tentu kita harus punya apa? Nah? Kita harus punya nilai E dan punya nilai D, betul ya? D-nya ada, nah, D-nya ada. VE dikali D, D-nya ada nih. Untuk yang C ya ada nilai D, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sedangkan kita nggak punya nilai E-nya, E-nya yang nggak ada, kuat medannya nggak ada. Berarti cari kuat medan dulu. Dari mana cari kuat medan? Dari yang pertama ini. Nah, dari kondisi awal kita. Ini kondisi awal. Kondisi kedua dari CB. Nah, yang pertama AB. Berarti kita cari dulu kuat medan, karena kuat medannya akan sama di sini, titik akan sama. Ya, karena apa namanya? Ini muatannya di sini. Nah, ini kan ada muatan ya. Berarti
kuat medannya sama nanti, baik untuk AB maupun untuk CB nanti sama muatannya. Nah, berarti cari aja dulu E-nya. Ya, sama kuat medannya maksud Ibu. Nah, cari dulu kuat medan antara titik A dengan titik B. Berarti kita cari dulu ya pakai antara titik A dan B ini cari E-nya. Ingat rumusnya tadi apa? V sama dengan E kali D. Berarti E adalah V dibagi D. 240, D-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Dapatnya 6000 volt per meter. Ini E-nya. Nah, baru cari beda potensial antara titik C dan B, yaitu rumusnya E dikali D. Dapat E kita yang 6000 tadi yang ini. Nah, D-nya masukkan D yang C. Nah, 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga dapatlah VBC-nya 120 volt. Nah, jadi cara menemukannya paham ya nak? Kita kalau ditanya VBC, rumusnya E dikali D, E-nya nggak ada. Cari E dulu dari kondisi pertama. Dapat E baru masukkan dia untuk mencari VBC. Oke. Kita lanjut. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatik. Gerak partikel bermuatan seperti proton dan elektron dalam suatu medan listrik dapat diselesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Energi potensial listrik EP itu rumusnya adalah Q dikali P. Ya, jadi EP Q dikali P. EK adalah setengah mv kuadrat. Ini EP, ini EK. Ya, ini pada muatan yang gerak partikel bermuatan. Persamaannya menjadi apa? Ingat hukum kekekalan energi mekanik, EM1 sama dengan EM2. EM itu apa? Energi mekanik, yaitu EP tambah EK. Berarti EP1 tambah EK1, EP2 tambah EK2. EP1 masukkan ini EP1 ya, Q V1. Jadi Q-nya sama, yang beda hanya potensial. Jadi ini muatan, V ini adalah beda potensial. Ya, potensial atau potensial. Jadi Q kali V1, jadi potensialnya. Kemudian EK1 ini dia setengah mv kuadrat. V yang kecil ini kecepatan. Beda ya nak? Kalau V besar itu potensial, V kecil kecepatan. Kemudian EP2 QV2, EK2 setengah mv2 kuadrat. Jadi yang beda di sini kalau P1 V1, P2 V2. Kalau K1 EK1 ya, itu V1, EK2 juga V2. Nah, kemudian kita pindahkan. Mana mau kita pindahkan? Nah, ini kita pindahkan. Setengah mv2 kuadrat pindah ke kiri jadi min setengah mv2 kuadrat. QV2 tetap di kanan. QV1 pindahkan kanan ya, dari kiri ke kanan jadi min QV1. Setengah m-nya kita keluarin karena sama. Jadi V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Q-nya keluarin karena sama, tinggal V2 kurang V1. Inilah rumus persamaan hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatik. Ya, dengan catatan M adalah massa muatan, V adalah kecepatan gerak dari muatan, Q adalah muatan ya, besar muatan, V besar adalah potensialnya. Kalau V2 kurang V1 beda potensial jadinya lagi. Beda potensial ya. Kita lihat contoh soalnya. Beda potensial dua plat sejajar 200 volt. Sebuah proton bermassa 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg dan bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 27 coulomb berada di plat B, bergerak menuju plat A. Nah, bila di antara dua plat vakum, kecepatan proton saat menembus plat A sebesar. Jadi soal ini kita dikte dulu. Diketahui ini beda potensial dua plat. Berarti beda potensial itu delta V 200 volt. Ya, beda potensial. Sebuah proton bermassa, massanya M, muatan berarti Q kecil. Ya. Nah, kemudian dia berada di plat B. Bergerak menuju plat A. Pertama dia berada di plat B katanya. Jadi plat B dia kan diam. Berarti ada nggak kira-kira kecepatan? Tidak ya. Dia berada di plat B. Nah, dia diam di sini dulu. Berarti VB-nya 0. Kemudian dia bergerak menuju plat A. Pertanyaannya, bila di antara dua plat vakum, kecepatan proton saat menembus plat A adalah berarti VA. VA ditanya. Saat dia menembus A. Ya. Jadi yang VB tadi, nah, di awalnya diam berarti VB-nya 0. Tanya VA. Kita jawab, EMA sama dengan MB. EPA tambah EKA, EPB tambah EKB. EPA apa nak? Kalau tadi kita pakai kode K12, sekarang kita pakai AB. Berarti ini QVA ya. Ini EPB-nya berarti QVB, EKA-nya setengah MVA kuadrat ya. KB juga setengah MVB kuadrat. Rumus jadinya ini langsung sama dengan yang tadi rumus jadinya ini. Jadi ini rumus jadinya. Setengah M V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Nah, sama dengan ini. Langsung saja ya. Setengah M ini VA kuadrat kurang VB kuadrat sama dengan Q kali VB kurang VA. Jadi sama dengan yang tadi. Beda simbol saja. Jadi 2 diganti dengan B, 1 diganti dengan A. Gitu ya. Masukkan nilainya ini setengah M ada
kan? Nah, VA kuadrat kurang VB kuadrat. Kecepatan A ditanya, berarti VA kuadrat kurang kecepatan D berapa? 0. 0. Q ada nilainya, ada. Nilai Q. Ini apa? VB kurang VA. VB kurang VA ini sama dengan beda potensial, delta V. Nilainya 200, masukkan 200. Nah, kemudian ini kita bagi 2, dapatnya 0,8 kali 10 pangkat 27. VA kuadrat tinggal lagi. Ini kita kalikan, dapatnya segini. VA kuadratnya apa? 320 ini ya, kita bagi dengan 0,8. Ini kita bagi, dapatnya 400 kali 10 pangkat 8. Kita akarkan. Kalau mau cari VA, kita akarkan ya nak. Nanti akan 400 kali 10 pangkat 8, yaitu 20 kali 10 pangkat 6. Nah, inilah nilai kecepatan A. Kecepatan proton saat menumbuk plat A. Ya. Ya. Nah, baiklah, untuk memudahkan Anda, Ibu sengaja membuat kesimpulan rumusnya. Jadi yang pertama untuk gaya Coulomb, K Q per R kuadrat ya. Untuk kuat medan listrik, K Q per R kuadrat. Jadi Q kecil ini hilang ya, Q maksudnya hilang, tinggal K Q per R kuadrat. Nah, kemudian untuk energi potensial listrik EP yaitu K Q per R. Energi potensial listrik itu R-nya nggak pakai kuadrat, sama dengan gaya bentuknya, rumusnya cuma dia nggak pakai kuadrat. Untuk potensial listrik K Q per R ya. Jadi potensial listrik ini terdapat dari EP, cuma dibagi dengan Q. Jadi Q-nya ini tidak ada, tinggal K Q per R. Nah, inilah rumus-rumusnya pada materi listrik statis. Baiklah Ananda, demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Ibu harap Anda dapat memahami penjelasan materi ini dengan baik, sehingga Anda dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan benar. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.